Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, ku kasih tahu, aku ada channel lagi tentang tarot juga dan setiap hari aku update Mila spasi Nabila. Mila spasi Nabila. Di sini aku tiap hari update untuk asmara 12 zodiak ya. Setiap hari ya, everyday. Asmara 12 zodiak aku setiap hari update. Mohon dukungan subscribe-nya ya, teman-teman. Aku taruh sini ya. Oke. Teman-teman silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini aku mau tahu ya perasaan hati pasangan kalian kepada kalian di hari ini tuh bagaimana. Cuman kalau di sini lebih detail ya dibanding yang simple readingnya. Oke. Buat yang masih baru di channel aku sengaja nggak kasih benda di atasnya untuk dipilih. Kenapa? Karena kamu di sini tidak sedang personal reading ya. Jadi di sini kamu versi YouTube ya. Jadi energi kamu tuh udah sedikit yang ketarik 20%, 30% gitu. Jadi kalau semisal aku kasih benda ya. Kalau semisal aku kasih benda nanti kamu bukan memilih sesuai intuisi tapi kamu memilih benda. Itulah alasan aku tidak mau kasih benda ya buat kamu yang masih baru di channel aku ya. Oke. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Jadi kalau misalnya dikasih benda maka nanti kerisonetannya semakin berkurang lagi, semakin kecil lagi gitu ya. Kalau kalian masih bingung silahkan di pause. Teman-teman, untuk personal reading ya, bisa langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 07805867. Sekali lagi 0831 07805867. Untuk garis besarnya mengenai personal reading silahkan kalian buka deskripsi ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian tanyakan pada admin, oke? Kalau kalian masih bingung silahkan di pause. Kalau kalian masih bingung silahkan di pause. Oke, langsung aja dari yang ini ya. So, aku singkirkan dulu deh ya. Ini taruh sini dulu deh ya. Oke. Di sini ada Page of Pentacles, The Fool, Nine of Pentacles. Kan kurang munduran deh, sebentar. Five of Pentacles dan Seven of Cup ya. Teman-teman, mungkin si dia ini memiliki sifat yang ada banyak maunya ya. Orang itu kayak gitu sifatnya. Jadi dia itu seperti ingin kesempurnaan juga gitu. Tapi aku memang melihatnya latar belakang ya, latar belakang dia. Aku rasa di sini dia, keluarga dia ya. Mungkin dampak Covid juga bisa. Aku melihatnya memang di keluarga dia tuh memang kurang bagus ya saat ini secara finansial. Mungkin lagi jatuh-jatuhnya bisa dikata demikian ya. Mungkin yang aku bilang tadi dampak Covid, aku kesana dan ini yang juga menjadi faktor aku melihatnya di sini. Yang menjadi faktor si dia ya teman-teman. Mungkin di sini si dia ada dekat ya, ada pihak ketiga di sini yang memang mengganggu hubungan kalian. Aku kesana melihatnya. Tapi dia melakukan hubungan ketiga tersebut karena salah satunya faktor keadaan dia yang aku bilang tadi ya. Memang keadaan dia sekali lagi kurang bagus secara perekonomian. Mungkin dia nggak pernah sejatuh ini ya gitu, atau bisa jadi uh, lagi jatuh dibanding kemarinnya gitu loh gitu ya. Dan memang aku melihatnya di sini pihak ketiga tersebut dia tuh memiliki kelebihan teman-teman, makanya dia ada banyak maunya ya kepada orang ketiga tersebut ya. Memang dia selain adanya sebuah komitmen ya dengan orang ketiga atau pendekatan, tidak harus komitmen juga, bisa juga pendekatan, karena orang ketiga tersebut lumayan lah ya dibanding si dia finansialnya. Aku kesana melihatnya, sehingga orang ini maksudnya aku pasangan kamu itu melihat hal yang lebih tersebut ya, kayak gitu.
Aku melihatnya di sini pada hakikatnya sama kamu sih bukan bukan cintanya itu dia lebih realistis ya teman-teman. Ini orang lebih pada logika. Aku melihatnya kayak gitu. Jadi pasangan kamu itu orangnya itu dipikir ya. Jadi dia tidak hanya pakai rasa nafsu aja, tidak hanya cinta aja, tapi dia logika ya. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Misal kamu itu berdagang lah ya, kamu cukup lama nih berdagang dan memang nama kamu itu cukup besar sehingga kamu sudah punya banyak pelanggan, intinya kayak gitu lah ya. Nah kamu kan kelihatan di mata dia ya kalau kamu itu adalah ya uh, sesuatu yang positif dari kamu apabila berbicara masa depan ya, apabila berbicara perekonomian. Jadi logika dia tuh lebih ke sana teman-teman, lebih realistis gitu ya. Jadi kalau semisal ini orang ya cinta sama seseorang gitu ya, tapi dia melihat dulu nih bagaimana keadaan dia gitu loh. Maksudnya aku bersama dia bagaimana nih ke depannya. Kalau aku sama dia, aku berumah tangga sama dia, bagaimana nih ke depannya. Kira-kira terutama yang menyangkut dengan perekonomian gitu. Dan aku memang melihatnya bersama kamu nih perekonomian nggak terlalu terpuruk di sini, tapi ini vice versa, bisa jadi ini si orang ketiga yang demikian ya. Bisa bisa jadi pokoknya ini kan ada hubungan kan, ini ada hubungan cinta segitiga memang ya, memang di sini ada orang ketiga yang mengganggu pihak kalian di sini. Cuman di sini aku lebih melihatnya pada kok kayaknya orang ketiga ya yang lebih gitu ya secara finansial. Tapi aku melihatnya di sini ya justru yang stabil keuangannya menurut aku sih orang ketiganya ya. Jadi bukan kamunya di sini. Kenapa? Karena ketika dia dapatnya Nine of Pentacles, ini ketemunya Seven of Cup gitu. Jadi aku lebih pada orang ketiga ya yang stabil keuangannya di sini. Entah kamu di sini sebagai orang ketiga atau bukan ya, silahkan dikondisikan sendiri. Tapi memang hubungan ini ada cinta segitiga ya. Dan pasangan kamu ini memang sudah tabiat seperti itu ya teman-teman. Dia juga pemilih ya. Aku banyak kayak gitu karena ini ada kartu Page of Pentacles ya. Jadi bukan karena bukan faktor perekonomian saja yang karena lagi jatuh yang aku bilang tadi. Memang dia itu wataknya seperti itu ya. Dia cukup memilih dalam hal pasangan ya, dalam hal percintaan yang dia jadikan pasangan hidup, dia memilih ya. Dia terus terang mohon maaf, ini orang lebih memilih orang yang sudah mapan gitu ya. Di sini kayak gitu, pemikirannya kayak gitu. Entah kamu bisa ngebaca dia atau enggak ya, tapi memang di kartu di sini kejawab ya. Watak dia tuh memang memilih ya, pemilih dan memilih yang mapan gitu loh. Aku kesana melihatnya. Dan ini ada yang putus hubungannya ya, bisa sama kamu, bisa sama orang ketiga di sini. Putus hubungannya ya. Ada yang putus di sini dan ada yang juga masih jalan di sini gitu ya. Aku rasa sama kamu deh yang putus di sini ya. Jadi sekalipun aku di sini menarik energi orang berpasangan ya, tetapi justru sama kamu di sini yang nggak baik-baik saja hubungannya gitu. Sama orang ketiga, tapi aku melihatnya sih sama orang ketiga juga nggak baik ya saat ini hubungannya. Aku kesana melihatnya ini juga nggak baik. Jadi sekalipun ini masih jalan hubungannya, aku melihatnya ini masih jalan sama orang ketiga, sedangkan sama kamu di sini putus, entah putus atau digantung gitu kan. Ada kan hubungan itu yang nggak jelas ya, tiba-tiba saling marah, nggak saling kasih kabar ya, itu seolah putus gitu, seolah udah masing-masing ya. Ada kartu the fool di sini. Silakan dikondisikan sendiri. Cuman aku ya, menurut aku sih di tebaran di sini sama kamu yang putus di sini. Sama orang ketiga masih jalan tapi juga konflik ya sama orang ketiga ya, karena ada kartu Five of Pentacles juga. Dan aku melihatnya sama orang ketiga di sini yang dia realistis gitu ya. Justru sama kamu itu sebenarnya cinta teman-teman,
sama kamu itu cinta ya. Cuman aku melihatnya kenapa kamu seperti ini, hubungan kalian retak karena memang ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian, sehingga keharmonisan kurang terasa ya, karena yang mana sudah si dia ya perhatiannya sudah mulai berkurang untuk kamu. Kenapa? Karena waktu untuk peduli sama kamu, waktu untuk perhatian sama kamu itu sudah berkurang karena ada pihak ketiga. Aku rasa kamu merasakan hal itu ya, karena dia tentunya kasih perhatian lebih lah kepada orang ketiga, sekalipun sama orang ketiga itu dia nggak murni cinta ya. Aku sih melihatnya ini orang ya, meskipun nggak murni cinta sama orang ketiga, ini bisa jadi teman-teman, kalau aku tarik kesimpulan ya, outputnya di sini ini bisa loh memilih ya menjadi pasangan hidup si orang ketiga tersebut, memilih selingkuhnya tersebut ya sebagai pasangan hidup, karena ini orang lebih pada realistis daripada cinta teman-teman. Jadi kalau semisal contoh nih ya, sama kamu cinta ya, mohon maaf ya, aku minta maaf sebelumnya, aku nggak niat ngomong kasar di sini, karena memang di sini ada perekonomian yang beda jauh gitu ya, antara pasangannya sendiri dengan selingkuhnya tuh berbeda jauh. Silakan dikondisikan sendiri. Ini pokoknya sama kalau semisal ya, contoh nih ya, semisal kamu kalah ya secara perekonomian, mohon maaf sekali lagi, aku nggak ada niat yang gimana-gimana. Contoh aja ini ya, semisal ya kamu tuh kalah secara perekonomian dari selingkuhannya ya, sekalipun sama kamu cinta ya, ini justru bisa memilih selingkuhnya tersebut ya, dijadikan pasangan hidup gitu loh, paham gak sih? Itu yang aku maksud di sini, dia lebih realistis, dia pemikirannya tuh lebih realistis, tidak mendahulukan cinta, tapi dia lebih pada logika gitu loh teman-teman, paham ya? Aku kesana. Dan aku minta maaf di sini sekali lagi kalau menurut aku memang orang ketiga di sini ya yang bagus di sini finansialnya ya. Entah kamu sudah kenal atau enggak sama orang ketiga tersebut, silakan dikondisikan sendirilah dengan keadaan kalian ya. Kalau menurut aku di sini sih memang orang ketiga ya yang cukup bagus secara finansial di sini teman-teman, dan dia memang kalah ya. Pasangan kamu itu kalah di sini. Makanya dia bertahan di sini ya. Padahal ini di antara mereka kadang sering konflik ya. Aku banyak kayak gitu. Kenapa? Ini ada kartu 5 ya, five of Pentacles ya. Ya, secara bersamaan ketemu Five of Pentacles. Berarti mereka kadang banyak perbedaan ya, berbeda argumentasi ya. Ada itu ya, konflik itu ada. Jadi di sini watak yang sangat berbeda kurasa ya di antara keduanya ya. Gitu. Oke. Kurasa sama kamu cinta ya. Aku tarik sepanjang selama ini ya, selama kamu pernah pacaran sama dia gitu, selama kamu berhubungan sama dia tuh sebenarnya cinta sama kamu, cuman karena dia orangnya lebih realistis dan dia bertemu dengan pihak ketiga yang lebih ya dari kamu secara perekonomian. Aku minta maaf kalau aku baca kartu emang apa adanya, tapi silakan kondisikan sendiri. Bisa jadi kamu sebagai orang ketiga ya yang sangat bagus secara finansial ya. Nah itu teman-teman yang membuat dia itu sekalipun cinta ya, nah dia tuh bisa menoleh ke kanan ke kiri, karena di kanan tersebut atau di kiri tersebut dia lebih dari satunya lagi secara masa depan ya. Ini orang logika orangnya ya, jadi dia melihat bagaimana sih ke depannya gitu kalau aku sama dia. Jadi di sini bersama orang ketiga tersebut dia merasa terjamin gitu loh teman-teman, kehidupannya, perekonomiannya gitu ya. Oke. Jadi aku melihatnya di sini sama orang yang punya duit gitulah ya. Yang punya duit di sini bukan cinta ya, tapi dia realistis ya. Nah, dan ini lebih jadi mereka bisa kokoh hubungannya, bahkan bisa ke pernikahan gitu. Nah, ini kepada orang yang kurang baik atau kalah lah secara finansial di sini. Itu cinta sebenarnya di sini ya, cinta. Itu cinta di sini. Kalau aku melihat kartu di tebaran di sini, ini lebih pada kamu gitu ya, yang kalah secara finansial tuh lebih pada kamu di sini. Ya, jadi kalau aku tarik kesimpulan di sini, di hari ini tuh dia sebenarnya ingat sama kamu, perasaan cinta sama kamu masih ada. Ya, perasaan cinta, pengen deket sama kamu, pengen ketemu kamu, itu ada. Sekalipun kamu saat ini lost contact sama dia, itu ingat sama kamu di hari ini. Dia pengen ngobrol ya, bahkan pengen ketemu sama kamu gitu, karena memang pada hakikatnya dia cinta sebenarnya, cuman karena orang ini realistis yang aku bilang tadi, jadi bisa saja ya. Jadi kalau misal aku tarik ya output di sini, potensi kebersamaan kalian di masa depan ini lebih pada
sama si kaya tersebut di sini, sama si orang yang stabil keuangannya ke sana. Karena realistis dia pemikirannya, oke? Intinya di hari ini ya, bagaimana perasaan hati dia di hari ini kepada kamu. Cinta ya, cinta sama kamu, masih cinta. Kalau sepanjang ini ya, selama ini dia cinta sama kamu, terus aku spesifikkan hari ini dia cinta sama kamu ya. Cuman karena kalian di sini lost contact, kurasa lost contact ya, ada kartu the full soalnya. Karena kalian hubungannya sedang nggak baik-baik saja, aku kesana melihatnya, sehingga seolah dia tuh nggak cinta sama kamu ya. Tapi ketahuilah bahwa hati dia sebenarnya cinta sama kamu ya, cinta, oke? Oke, teman-teman. Di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus yang paling kuat energinya. Capricorn, Virgo, Taurus, tapi juga dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces ya. Oke, sekali lagi teman-teman, untuk personal reading langsung WhatsApp admin aku di nomor 083107805867 ya. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 2 di sini. Ini ada kartu Ten of Cup, Three of Cup, Three of Wand, Ten of Swords, The World. Kalau ini jelas ya, orang ketiga, kamu lihat sendiri di sini ya. Ini 1 2 3 tongkat. 1 2 3 piala. Ini jelas ya. 3 piala. 1 2 3. Ada 3 orang yang memegang 3 piala ya. Ada orang yang dengan 3 tongkatnya ya, segitiga. Memang jelas di sini ada pihak ketiga, ada cinta segitiga memang di sini ya. Bedanya dengan nomor 1 tadi ya, cinta segitiga ini di sini yang lama ya. Kalau di sana itu di nomor 1 itu begitu ketahuan mereka retak gitu hubungannya. Nah kalau di sini lama ketahuannya, bahwa aku melihatnya di sini ya, cinta segitiga ini berjalan cukup lama teman-teman. Jadi tanpa sepengetahuan kamu ya, kamu misal nih ya, keadaan kamu tuh baik-baik saja sama dia ya, hubungan kalian tuh romantis banget ya, hangat banget lah, baik-baik aja. Nah kamu di sini, buat kamu yang pilih nomor 2, kamu berjalan, hubungan kamu lancar bersama dia tuh cukup lama, tapi ada cinta segitiga tuh juga cukup lama, cuman kamu nggak terasa aja gitu. Kalau di sini ya, ini lama di sini hubungannya, jadi sebenarnya tersakiti, cuman nggak terasa gitu. Kenapa? Karena nggak tahu kalau ada cinta segitiga gitu loh. Sebentar teman-teman, aku boleh minum ya karena aku kering. Tenggorokan aku kalau banyak ngoceh emang kering. Aku minum dulu ya. Namun pada hakikatnya ya, aku melihatnya dia itu sebenarnya cinta sama kamu ya, cinta luar biasa, sayang luar biasa. Kenapa? Ini ada Ten of Cup secara bersamaan ketemu The World di sini. Sebenarnya ini orang ingin membahagiakan kamu, ingin bersama kamu selamanya. Aku kesana melihatnya, ingin nggak putus dari kamu. Jadi kalau semisal ini posisinya kalian pacaran ya, dia sebenarnya ingin ke pernikahan sama kamu, tapi nggak sampai di pernikahan saja. Dia nggak mau bercerai ya, ketika kamu berumah tangga sama dia, ini nggak mau bercerai. Kamu lihat lingkaran di sini ya, lingkaran ini kan nggak putus, lingkaran ini nyambung ya, nggak ada ujung ya, nyambung dia ya. Nah itu maksudnya perasaan dia ya, perasaan dia yang ingin selamanya bersama kamu, yang nggak ingin terjadi perceraian ya, nggak mau terjadi perpisahan, nggak mau, saking sayangnya sama kamu. Ini orang mau melindungi kamu ya. Sebenarnya ya, hati dia yang sebenarnya ingin membahagiakan kamu ya, sebenarnya ingin melindungi kamu ya, ingin bersama kamu selamanya ya, ingin penuh kasih ya, saling kasih, saling cinta, saling sayang ya, gitu loh. Di sini maunya kayak gitu sebenarnya ya, tapi apa boleh buat. Cuman ini orang yang aku kurang suka dari orang ini, dia nggak bisa menahan nafsunya gitu loh ya. Jadi dia nggak mau kehilangan kamu sebenarnya, tapi dia sendiri egois gitu ya, egois, menerima ya. Kurasa di sini orang ketiga di sini cukup lama ya, bisa jadi orang di masa lalu yang balikan lagi, atau juga mengartikan lebih lama. Jadi sebenarnya lebih lama dari kamu gitu loh. Bisa jadi teman-teman dia tuh
udah kenal lama gitu ya, udah kenal lama, saling merasa nyaman lah gitu ya, ada chemistry satu sama lain. Tiba-tiba lost contact karena ada hal yang bikin dia marah gitu. Nah kemudian ketemu kamu gitu ya, jalan sama kamu. Nah secara bersamaan, ketika mereka komunikasi lagi gitu, kemudian sama-sama jalan sama kamu, jalan sama yang kembali komunikasi yang tadinya marahan tuh jalan gitu. Nah itu bisa jadi, pokoknya ini lama ya, ini orang lama ya, orang lama di sini, oke. Dan aku juga melihatnya kamu sama dia pun juga lama, dan kamu sama dia juga tadinya tuh cukup romantis ya, cukup hangat kalian. Jadi hubungan kalian di sini udah deket gitu ya di sini. Jadi nggak, makanya aku bilang agak lama lah, cukup lama di sini. Kenapa? Karena cukup dekat ya di sini. Jadi bukan pacaran baru. Kalau pacaran masih baru kan biasanya masih malu-malu atau gimana. Nah ini udah enggak gitu loh, gitu ya. Dan aku melihatnya di sini beberapa dari kalian di sini ada yang berjarak deh hubungannya, ada yang LDR ya di sini, LDR atau berjarak. Nah aku kesana, ini ada salah satu yang merasa terhianati sekali hatinya, sakit sekali hatinya. Aku rasa ini kamu ya, kamu yang merasa tersakiti di sini, merasa terhianati ya. Apabila kamu menduga hubungan ini ada orang ketiga, emang iya ya, emang fakta ada orang ketiga. Kamu jelas sendiri ya, kartunya jelas ada cinta segitiga yang jalan di sini. Jadi aku sih lebih melihatnya karena di sini secara bersamaan ketemu begini ya, dia cinta sama kamu sebenarnya teman-teman, dia sayang sama kamu sebenarnya. Cuman karena udah terlanjur rumit ya masalah ini ya, sehingga dia seolah nggak bisa ya kasih tahu sama kamu bahwa aku tuh masih sayang sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu ya. Bukan si dia yang aku cinta yang sebenarnya, tapi kamu ya, aku nggak mau kehilangan kamu. Nah seolah dia tuh pengen berkata demikian tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ibaratnya masalah itu udah terlalu rumit ya, dan dia juga malu-malu kucing lah ngomong kayak gitu, yang tadinya marahan gitu ya, tiba-tiba kayak gitu ngomongnya gitu, nggak ada angin nggak ada ombak gitu ya, tiba-tiba ngomong kayak gitu, kayak gila aja gitu di sini ya. Ini ada yang sudah berakhir di sini hubungannya, aku rasa sama kamu udah berakhir di sini. Jadi misalnya bukan berakhir juga ya, bisa berakhir ya, bisa putus bisa, tapi bisa juga ini putusnya nggak sopan gitu. Jadi tiba-tiba udah saling nggak komunikasi ya, tiba-tiba saling nggak kasih kabar, intinya saling marahan lah kayak gitu. Ya ini wajar kalau misalnya marahan, memang si dia di sini menghadirkan pihak ketiga ya. Tapi aku melihatnya di sini sama orang ketiga tersebut hanya hiburan teman-teman ya, hanya hiburan tadinya. Jadi karena kurasa kamu terlanjur marah aja sama dia, kamu keburu marah aja sama dia, aku kesana melihatnya. Ya biasalah, aku juga maklumi ya kalau kamu terlanjur marah sama dia. Siapa sih yang nggak marah? Kadang marah itu memang refleks ya. Siapa sih yang mau ya ada perselingkuhan? Siapa sih yang mau hatinya dibagi-bagi ya? Jadi wajar ya kalau kamu tuh, kak aku tuh emang nyesel kak ya marah sama dia kak gitu. Aku juga merasakan kak, dia tuh sayang banget sebenarnya sama aku. Cuman waktu itu kak aku tuh ngomongnya kasar banget sama dia ya. Aku tuh ngatain kayak gini, abisnya sih dia itu selingkuh ya, dia nyakitin aku kak. Jadi aku refleks, aku keluar kata-kata yang kayak begitu yang bikin hati dia sakit, tersinggung gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Emang di sini eh kurasa di sini kamu cepat marah juga ya, kamu cepat marah gitu di sini. Jadi di sini aku melihatnya sih dia sadar kalau dia menyakiti kamu gitu, dia sadar. Tapi kurasa di sini dia juga merasakan ada hal-hal yang bikin dia tersinggung juga ya. Tapi memang aku juga gak menyalahkan kamu di sini ya, memang dia salah ya menghadirkan orang ketiga, dan aku juga gak menyalahkan kamu. Bisa saja marah itu refleks ya, bisa saja ya. Kadang orang itu karena udah tersakiti akhirnya keluar deh kata-kata yang agak kasar ya. Aku maklumi hal seperti itu ya, nama juga refleks gitu. Nah aku kesana melihatnya, jadi ini salah paham aja ya. Jadi dia itu mengira kamu tuh udah nggak mau sama dia. Mungkin ada kata-kata kamu yang cukup pedas ya, cukup menyakitkan. Tapi aku juga gak menyalahkan kamu karena memang dia di sini menghadirkan pihak ketiga ya. Seharusnya nggak boleh dong menghadirkan pihak ketiga, apalagi dia
sebenarnya sayang banget sama kamu. Jadi kalau kalau udah sayang, kalau udah nemu orang yang tepat, ngapain sih masih main selingkuh-selingkuh gitu kan? Sekalipun selingkuhan tersebut buat hiburan, tapi kan menyakiti kamu, ya kan? Jadi aku juga nggak menyalahkan kamu di sini. Memang memang dia salah ya. Cuman di sini aku memaklumi juga karena di sini aku rasa ada perkataan kamu yang refleks ya, karena kamu emosi ya, si dia itu melakukan perselingkuhan gitu. Nah ini orang keingetlah dengan kata-kata kamu. Coba kamu ingatlah dengan kata-kata kamu selama waktu marah sama dia ya. Ingat coba kata-kata itu buat dia tersinggung gitu teman-teman. Tapi memang ini wajar lah, kamu sakit hati sekali lihat ada orang ya, ada orang yang ketusuk 10 pedang ya. Sakit kan, merasa terhianati. Ya wajar, nama juga dibagi-bagi perasaan ya, hati dibagi-bagi sakit lah ya. Tapi aku melihatnya tuh di sini sama kamu memang mencintai kamu teman-teman. Justru di sini sama orang ketiga sebenarnya dijadikan hiburan ya, hiburan aja teman tapi mesra gitu loh. Bahkan di sini kurasa beberapa dari kalian di sini ada yang berumah tangga bisa ya, ada yang berumah tangga di sini. Intinya di sini dia sayang sama kamu. Jadi selama ini dia tuh cinta, sebenarnya sama kamu cinta ya, sayang sama kamu. Kemudian bagaimana Kak kalau hari ini, spesifik hari ini cinta ya. Dia cinta sama kamu, cuman ini orang jatuhnya pada sudah apa ya, ibaratnya ini loh ya. Dia memang mencintai kamu di hari ini, tapi dia lebih pada realistis karena hubungan ini udah jelas seperti ini, jadi aku harus move on gitu loh, paham gak sih? Gitu loh. Jadi di pikiran dia tuh nggak mau terlalu galau dengan kamu ya di hari ini. Jadi di pikiran dia, ngapain sih aku terlalu galau, mending aku fokus sama pekerjaan aku. Kalau aku galau sedih kan nggak semangat ya, berdampak kepada pekerjaan aku yang nggak semangat juga ya. Jadi ibaratnya sebenarnya sama kamu tuh cinta, cuman dia berusaha move on ya, berusaha nggak terlalu tenggelam pada kesedihan gitu loh di hari ini kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, di sini kamu di link sebentar. Ini energi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, Pisces ya, yang paling kuat energinya ya. Cancer, Scorpio, Pisces nih kuat sekali energinya, tapi kamu juga dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, tapi kecil energinya ya. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, ini ada kartu Seven of Wands, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, Strength, Two of Pentacles. Kurasa di sini ya kamu ya, kamu di sini nggak lancar hubungannya. Salah satunya memang karena dia sibuk kerja teman-teman. Aku melihatnya di sini dia ini orangnya ya, karena ini ketemunya sama ini, jadi dia merasa saat ini banyak tanggungan di kehidupannya ya. Entah tanggungan itu apa, mungkin pernah bercerita sama kamu, mungkin utang bisa ya, utang, atau dia tulang punggung keluarga ya, atau di sini dia punya rencana mau beli apa gitu ya, cuman dia merasa tabungannya belum cukup sehingga dia kerja dan terkerja. Tapi sih aku lebih juga pada tanggungan sih. Utang bisa di sini ya, ada utang juga bisa ya. Memang di sini orang sibuk kerja. Memang selain dia pekerja keras, aku melihatnya ini orang juga ada tanggungan teman-teman ya. Kurasa utang di sini ya, ada utang di sini. Entah dia jujur sama kamu. Ya udahlah, jangan terlalu bahas ke sana. Gitulah ya. Intinya dia di sini memang waktu untuk percintaan itu kurang banyak. Jadi kalau semisal kamu contoh ya, kamu minta ketemuan nih di hari Sabtu misalnya, yang lain tuh pada weekend loh, jalan-jalan, hangout, kok kamu gak mau sih? Nah kamu tuh langsung negative thinking, jangan ya. Ini orang memang sibuk kerja ya, Two of Pentacles. Jadi di sini ada hal lain, itu sibuk kerja. Di sini aku kesana melihatnya. Kalaupun di sini ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian ya, pihak ketiga di sini seseorang yang berhubungan dengan kerja bisa ya, tapi juga bisa sih di sini ada pihak ketiga ya.
Memang di zaman sekarang itu susah ya teman-teman, kalau bener-bener fokus sama pasangannya tuh susah di sini ya. Di zaman sekarang tuh susah ya, orang seperti itu tuh sudah langka gitu ya. Ya. Tapi aku melihatnya sekalipun di sini ada pihak ketiga, tapi dia sulit kok menjalani hubungan sama pihak ketiga tersebut. Dia tahu ya kalau sama pihak ketiga tersebut nggak akan terjadi hubungan jangka panjang ya, nggak ada di sini. Oke. Dan aku melihatnya di ini orang memang masih belum benar-benar siap. Aku kesana melihatnya belum benar-benar siap ke jenjang lebih serius ya. Jadi di pikiran dia lebih pada fokus kerja gitu ya. Tapi ini orang merasa ya sama kamu itu punya pemikiran yang sama. Kata dia, kamu sebenarnya juga orang yang suka bekerja. Kata dia, kamu sebenarnya orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan dia, yaitu apa? Senang bekerja salah satunya. Itu sebenarnya ya, yang terutama senang bekerja. Itu yang membuat dia tuh cocok sama kamu. Tapi aku melihatnya di sini hubungan kalian di sini lagi bermasalah banget ya. Kenapa? Ini ada secara bersamaan ada kartu Seven of Pentacles, ada Seven of Wands ya. Ada Two of Pentacles, ada Strength. Kurasa ini lagi bermasalah hubungan kamu. Pokoknya lagi nggak baik-baik saja di sini hubungan kalian ya. Aku kok melihatnya di sini tuh ini ada yang berumah tangga ya, hubungan yang sulit. Kurasa di sini sama kamu tuh nggak bisa lancar hubungannya ya, nggak bisa ke jenjang lebih serius. Karena ada seseorang yang lain, apa orang ketiga, tapi kurasa kamu deh sebagai orang ketiga di sini ya. Kurasa di sini kamu sebagai orang ketiga dan kamu yang berumah tangga di sini. Buat yang nomor 3 di sini, yang pilih tebaran di sini. Kurasa hubungan ini teman-teman outputnya tuh nggak akan bersatu ke depannya ya. Kenapa seperti itu? Karena kamu udah berumah tangga, nggak mungkin juga. Dan dia punya pasangan, dia udah punya pasangan ya. Aku begitu melihatnya. Aku melihatnya di sini sama kamu lagi bermasalah, lagi tengkar kemarin-kemarinnya ya. Kurasa di sini sebenarnya sama kamu itu bukan cinta teman-teman ya, bukan cinta, tapi mungkin dari kamu ada bantuan keuangan bisa di sini ya. Tapi aku lebih melihatnya pada pasangannya sendiri ya, dia cinta. Kurasa kamu orang ketiganya di sini. Jadi bagaimana perasaan hati dia kepada kamu di hari ini? Enggak ada perasaan cinta sama sekali ya, enggak ada perasaan cinta sama sekali di sini. Oke. Di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Leo. Ya, oke. Oke teman-teman, sekian itu dulu dari aku. Nanti